Coba perhatikan kolom komentar. Di sana, kita melihat peradaban kita berada di titik terendah. Orang-orang yang di kehidupan nyata mungkin diam, di dunia maya berubah menjadi hakim yang kejam. Kita semua tahu rasanya scroll dan tiba-tiba menemukan kebencian murni dan kritik tanpa dasar. Tapi, tahukah Anda, ada sebuah logika tersembunyi di balik semua hate speech dan fast kritik ini? Logika yang dijelaskan oleh filsafat bahasa. Hari ini, di kanal kami, kita akan membedah sisi gelap internet dengan mikroskop logis. Selamat datang kembali. Isu kita adalah komentar jahat. Ini bukan sekadar kata-kata, ini adalah tindakan. Dalam filsafat bahasa, kata-kata memiliki 3 lapisan makna. Lapisan paling dasar adalah lokusi apa yang diucapkan. Lapisan kedua adalah ilokusi, tujuan ucapan. Dan lapisan ketiga yang paling berbahaya, perlokusi, dampak yang ditimbulkan. Di internet, ada distorsi fatal. Distorsi inilah yang membuat kita merasa bebas, melukai, karena kita memutus rantai tanggung jawab dari lokusi ke perlokusi. Mari kita ambil contoh kritik di dunia nyata. Jika Anda berkata, ide Anda buruk, secara ilokusi, tujuan Anda mungkin bermaksud memberi masukan konstruktif. Di dunia nyata, Anda harus menghadapi konsekuensi perlokusioner. Wajah lawan bicara Anda cemberut. Suasana hati memburuk. Ada empati yang mengatur tindak tutur Anda. Sekarang, di internet, semuanya berubah. Kritik cepat seringkali bermaksud ilokusi sebagai pelepasan emosi atau pembentukan identitas kelompok. Ketika seseorang menulis, video ini sampah, berhenti upload, tujuan ilokusi yang sesungguhnya bukanlah menasihati. Tujuannya mungkin adalah 1. Mendapatkan perhatian, atau 2. Memvalidasi perasaan superioritas si komentator. Kecepatan internet dan anonimitas mematikan filter. Tidak adanya wajah yang merespon secara langsung perlokusi membuat kita lupa bahwa kata-kata kita adalah tindakan kekerasan, bukan sekadar deretan huruf di layar. Selain masalah tujuan, kebanyakan kritik cepat dan hate speech adalah sesat pikir atau logical fallacy. Ini adalah cacat dalam struktur argumen. Sesat pikir pertama, ad hominem, menyerang pribadi. Daripada menyerang argumen isi video Anda, komentator menyerang Anda pembuat video. Contoh, gak usah sok pintar, lihat aja subscriber masih segini. Ini adalah kegagalan logis total. Kualitas argumen tidak pernah ditentukan oleh jumlah subscriber atau latar belakang pribadi si pembicara. Sesat pikir kedua, strawman mengubah argumen. Ini adalah ketika komentator sengaja salah menafsirkan poin Anda agar lebih mudah diserang. Misalnya, Anda membahas nuansa abu-abu, tapi mereka menafsirkan Anda sebagai hitam total dan menghancurkan versi yang sudah disederhanakan itu. Strawman jauh lebih berbahaya karena ia terlihat seperti kritik yang valid. Ini adalah ketika komentator sengaja salah menafsirkan poin Anda, melebih-lebihkannya atau menyederhanakannya hingga menjadi argumen yang konyol dan mudah dihancurkan. Misalnya, jika Anda membahas bahwa stoikisme mengajarkan kita membatasi konsumsi media sosial, seorang komentator strawman akan berkata, "Oh, jadi maksudmu kita harus hidup di gua dan menolak semua teknologi modern. Dasar primitif." Padahal, itu bukan yang Anda katakan. Dengan menghancurkan boneka jerami yang mereka ciptakan sendiri, mereka merasa menang. Tetapi diskusi yang sebenarnya, diskusi tentang pembatasan versus penolakan, telah mati. Sesat pikir ketiga, false dilemma,
dilema palsu. Ini adalah sesat pikir yang sering digunakan untuk memecah belah dan menciptakan kubu permusuhan. False dilemma menyajikan sebuah situasi hanya dengan dua pilihan ekstrem, padahal kenyataannya ada banyak pilihan lain. Contoh umum di komentar politik atau sosial. Kalau kamu mengkritik kebijakan ini, berarti kamu adalah pendukung kelompok sebelah yang ingin negara ini hancur. Atau di konteks lifestyle, kalau kamu tidak hasil keras sampai burnout, berarti kamu pemalas dan tidak akan pernah sukses. Logika murni menolak false dilemma, ada selalu pilihan ketiga, keempat, atau kelima. Pemikiran yang memecah belah dan agresif adalah musuh dari pemikiran yang reflektif dan logis. Ketika Anda melihat kritik yang penuh emosi dan minim bukti, selalu cek apakah mereka menyerang orangnya, apakah mereka mengubah argumennya, atau apakah mereka memaksakan dua pilihan ekstrem. Itulah tanda bahwa Anda sedang berhadapan dengan logical fallacy yang digunakan sebagai senjata, bukan alat diskusi. Ketika Anda melihat kritik yang penuh emosi dan minim bukti, 9 dari 10 kali itu adalah logical fallacy yang digunakan sebagai senjata, bukan alat diskusi. Filsafat bahasa mengajarkan kita bahwa kota-kota adalah pisau. Di dunia online, pisau itu menjadi tidak berbobot tanpa rasa sakit bagi si pelempar. Sebagai penonton, cara kita melawan hate speech adalah dengan tidak memvalidasi sesat pikir. Fokus pada lokusi apa yang diucapkan dan tanyakan, apakah ilokusi tujuannya benar-benar untuk membangun. Dan sebagai komentator, tanggung jawab etis Anda adalah mengingat perlokusi bahwa ucapan Anda memiliki dampak nyata pada jiwa orang di seberang layar. Kita semua berhak mengkritik, tetapi kita wajib melakukannya dengan logika dan empati. Apakah Anda pernah menjadi korban hate speech atau malah menjadi pelakunya? Mari kita buka diskusi logis. Tulis di kolom komentar dengan logika yang jernih. Saya memilih logika. Jangan lupa like video ini jika Anda merasa pembahasan ini mencerahkan dan subscribe kanal kami untuk analisis filsafat mendalam tentang masalah modern lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.